Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam channel YouTube HKBP Surabaya, Pusat Surabaya, dalam renungan harian pada hari ini Selasa tanggal 16 September tahun 2025. Sebelum kita menerima dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya baca sekali lagi. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan seperti ini. Unako mabiar, audo dongamu. Unang biahatoko, ayaw do debatam. Au marguguihon ho, huhut mangurubiho. Huhut manyobiho marhidi-hidi siamun ni hati gorakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, awalnya firman ini disampaikan untuk menghibur bangsa Israel yang dulu mengalami masa-masa pembuangan. Kita tahu bangsa Israel harus dihukum Tuhan sebab mereka tidak setia melakukan perintah-perintahnya. Maka mereka harus dihukum, mereka harus mengalami masa-masa sulit hidup di pembuangan. Tetapi tentu juga karena firman itu adalah firman yang hidup. Nah, saat ini firman ini juga kita terima sebagai penguatan ataupun penghiburan bagi kita pribadi lepas pribadi. Untuk itu mari kita perhatikan apa pesan penting yang disampaikan untuk menghibur kita saat ini. Pertama, janganlah takut. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang membuat kita takut saat ini. Jika kita mengikuti setiap berita, kita sering mendengarkan ada banyak hal yang memang wajar membuat hati kita, membuat kita takut. Ada serangan-serangan penyakit yang tiba-tiba menyerang orang yang kita kenal. Sebelumnya kita tahu dia sehat-sehat saja, tetapi dalam waktu yang sangat singkat dia mengalami serangan jantung, tiba-tiba dia mati. Terkadang berita-berita seperti ini wajar kalau membuat kita takut. Jangan-jangan saya juga akan mengalami hal yang sama.
misalkan seperti itu. Kita juga bisa takut menghadapi krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Sebagaimana kita ketahui, banyak perusahaan-perusahaan besar yang begitu terkenal harus melaksanakan satu tindakan yang tidak menguntungkan bagi karyawannya, terutama tentu yang menggantungkan hidupnya, yang menggantungkan dapurnya dari pekerjaan tersebut. Tiba-tiba mereka harus di PHK. Kita juga melihat gejala-gejala sosial yang sering terjadi di luar dugaan kita tanpa dapat kita prediksi sejak awal. Tiba-tiba lingkungan kita, sekitar kita diperhadapkan dengan rasa takut karena ada gejala-gejala sosial yang tidak baik. Intinya sangat banyak yang bisa membuat kita berada dalam rasa ketakutan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia tentu itu hal yang wajar. Tetapi yang sangat luar biasa, sangat penting dalam nats ini, ada janji Tuhan ketika Dia mengajak umat itu untuk tidak takut. Sebab apa? Sebab Allah menyertai mereka. Nah, dalam setiap hal-hal yang saya sebutkan tadi yang bisa merupakan ancaman nyata dalam kehidupan kita saat ini, memang kalau kita melihat ketahanan kita, kemampuan kita untuk menghadapinya, mungkin kita akan memiliki rasa takut. Tetapi satu hal, jaminan dari Tuhan, kita tidak boleh takut sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Dan kita tahu penyertaan Tuhan itu ada di dalam kasih, ada di dalam kuasanya. Itu makanya hari ini, pagi ini, kita diajak supaya kita tidak takut menghadapi segala tantangan kehidupan, karena Tuhan menyertai kita. Kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Dalam bahasa Batak dikatakan biahaton. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bimbang membuat seseorang cenderung ragu, seolah-olah dia tidak punya arah, tujuan yang jelas di dalam hidupnya. Seolah-olah dia tidak punya kemampuan untuk menggerakkan hidupnya, karena dia adalah pribadi yang terbatas. Tetapi dikatakan di sini, janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Nah, kehadiran Tuhan dalam kehidupan umat Israel ketika itu menjadi satu jaminan. Sekalipun mereka dihukum, mereka hidup sebagai bangsa yang terbuang, tetapi ternyata pelanggaran-pelanggaran mereka, penderitaan yang harus mereka alami dalam masa pembuangan itu, tidak menutupi kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Maka dikatakan janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Kehadiran Allah dalam kehidupan umat percaya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya untuk apa? Untuk meneguhkan, untuk menolong
Bahkan dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Maka Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa sulit pun hidupmu saat ini, seberapa besar pun gelombang yang harus kita hadapi saat ini, satu-satunya keyakinan kita yang akan memampukan kita memenangkan semuanya itu adalah penyertaan Allah sendiri. Dia akan hadir meneguhkan kita, Dia akan hadir menolong kita. Bahkan kita harus selalu merasakan tangan kanan Tuhan itu memegang kita dengan sangat erat. Andaikan kita yang memegang tangan Tuhan, percayalah, ketahanan kita sangat terbatas. Jika tangan kita, sekalipun kita memakai kedua tangan kita memegang tangan Tuhan, seberapa lama kita bisa mampu memegang? Sebab tangan harus kita pergunakan lagi untuk mencari nafkah kita. Tangan harus kita pergunakan lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Tapi bersyukurlah kita, firman Tuhan hari ini mengatakan, justru tangan kanan Tuhanlah yang memegang kita. Kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan sungguh tidak terukur. Itu yang harus kita yakini, itu yang harus kita syukuri saat ini Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Allah. Ingat, saat engkau lemah, saat engkau mau jatuh, saat engkau dalam kebimbangan, keraguan-raguan, ingat penyertaan Tuhan, tangan kanannya memegangmu, sehingga kita tidak jatuh, sehingga kita tidak tersesat, sehingga setiap musuh dapat kita taklukkan. Sekalipun kita harus menderita karena pelanggaran-pelanggaran kita sendiri, hukuman Tuhan bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi kasih Allah kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, meneguhkan, menguatkan kami, sebab Engkaulah Allah yang senantiasa menyertai kami, sehingga sebesar apapun tantangan yang harus kami hadapi, seberat apapun beban yang harus kami pikul, tangan kanan Tuhan memegang kami dengan erat, sehingga kami tidak akan pernah jatuh, tidak akan pernah goyah, sebab Engkau akan menuntun kami pada kemenangan. Ya Tuhan, kami tahu, kami sadar, semuanya itu bukan karena baik budi kami, tetapi karena Engkau sendiri yang telah memilih kami, sebagaimana Engkau memilih Israel menjadi bangsa pilihan. Dan kami pun telah dipilih melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih untuk firman hari ini. Hamba-Mu berdoa, berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak kecil hingga orang tua kami lansia. Apapun aktivitas kami hari ini, apapun pergumulan kami hari ini, kami yakin dan percaya kemenangan ada di tangan kami, sebab tangan kanan Tuhan memegang kami. Terima kasih untuk firman hari ini. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati. Amin.